Di antara deru mesin pesawat dan redup langkah sejarah, lahirlah seorang tokoh mengubah wajah Indonesia. Ia bukan sekedar presiden, ia adalah ilmuwan, negarawan, dan sosok teladan seorang ASN sejati yang hidupnya adalah pengejawantahan dari nilai-nilai berakhlak. Lahir di Parepare 25 Juni 1936, Habibie muda melanjutkan pendidikan di Jerman, menguasai ilmu rekayasa tinggi. Saat banyak orang menetap di negara maju, Habibie justru pulang ke Indonesia mengabdikan diri dengan ilmu, pengorbanan, pengabdian, dan cinta. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 2 dekade, Kepala BPPT, hingga Presiden Republik Indonesia ketiga, Habibie menjadikan pengabdian sebagai panggilan hidup. Setiap jabatan ia emban bukan sebagai kehormatan, tapi sebagai tanggung jawab. Segala ilmu yang ia raih di Jerman, ia bawa pulang untuk satu tujuan: melayani bangsanya. Dalam setiap laporan, riset dan kebijakan, Habibie menjunjung tinggi tanggung jawab. Ia dikenal teliti, disiplin, dan sangat terstruktur. Ia mengajarkan bahwa inovasi hebat harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagi Habibie, transparansi bukan pilihan, itu keharusan. Dengan gelar Doktor Teknik dari RWTH Aceh dan pengalaman internasional di bidang aeronautika, Habibie adalah simbol kompetensi tingkat dunia. Namun, ia tetap bersahaja, terus belajar dan terus berbagi ilmu. Dalam hidup, ia dikenal sebagai suami yang penuh cinta. Kehidupan rumah tangganya bersama Ainun menjadi contoh keharmonisan yang tulus. Di tempat kerja, ia memperlakukan semua kolega dengan hormat, menciptakan budaya kerja yang humanis dan menyemangati. Banyak yang bertanya, mengapa pulang dari Jerman? Jawab Habibie, karena cinta. Ia meninggalkan kenyamanan dunia barat untuk membangun negeri. Kesetiaannya kepada Indonesia tidak diragukan. Bahkan saat situasi genting, ia berdiri sebagai pemimpin transisi demi bangsa, bukan demi kekuasaan. Saat krisis nasional datang, tahun 1998, Habibie dihadapkan pada tantangan besar. Ia bukan politisi murni, tapi ia belajar cepat. Dalam waktu singkat, ia mengambil keputusan strategis, membebaskan pers, memperbaiki ekonomi, hingga menyelenggarakan pemilu demokratis pertama di era reformasi. Habibie membangun jembatan antara ilmu, pemerintahan, dan rakyat. Ia merangkul para ilmuwan, birokrat, pemuda, bahkan masyarakat internasional. Dalam setiap proyek, ia percaya bahwa kerja bersama lebih kuat daripada ego pribadi. Ia menginspirasi kolaborasi lintas bidang, lintas generasi. B.J. Habibie telah tiada, namun warisannya abadi. Ia meninggalkan jejak yang tak hanya tertulis di buku sejarah, tapi juga di hati rakyat. Ia bukan hanya tokoh besar, ia adalah gambaran ASN yang sejati, ASN yang berakhlak. Keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan adalah milik yang senantiasa berusaha. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita semua. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, iman dan takwa. Tiada cinta, kecerdasan berbahaya. Tiada kecerdasan, cinta tiada artinya.